Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Isra yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sebuah tema, yaitu 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Dalam sebuah kisah, pada masa Rasulullah SAW, datang sahabat dengan tergopoh-gopoh menemui Rasulullah SAW. Sahabat tersebut menceritakan bahwa ada 2 orang wanita yang sedang berpuasa dan hendak pingsan, padahal waktu berbuka sudah hampir tiba. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah kedua wanita ini membatalkan puasanya?" Rasulullah SAW tidak menjawab, yang membuat sahabat tersebut mengulang kembali pertanyaannya. "Ya Rasulullah, bolehkah kedua wanita ini membatalkan puasanya?" Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk mengambil 2 buah mangkok atau 2 buah wadah. Tentunya membuat sahabat bingung. Pertanyaannya belum dijawab, tapi justru diperintahkan untuk mengambil 2 buah mangkok. Namun karena yang menyuruh adalah Rasulullah SAW, maka sahabat tersebut segera bergegas mengambil 2 mangkok sesuai keinginan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat bahwa 2 mangkok ini kepada kedua perempuan tersebut dan suruh mereka berdua untuk memuntahkan seluruh isi perutnya. Hal tersebut membuat sahabat semakin bingung. Logikanya, ketika kedua wanita tersebut berpuasa, mulai dari terbit fajar hingga buka akan menjelang, dan mereka berdua hendak pingsan, tentu perutnya kosong. Namun, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut disampaikan kepada kedua wanita tersebut, dan keduanya segera memerintahkan atau memuntahkan seluruh isi perutnya ke dalam mangkok tersebut. Dan apa yang terjadi? Yang keluar dari perut kedua wanita tersebut adalah darah dan daging busuk. Na'udzubillah min dzalik. Setelah ditelusuri, ternyata kedua wanita tersebut selama berpuasa melakukan ghibah atau mengunci. Pemirsa Isra yang berbahagia, kisah tersebut di atas adalah asbabul wurud dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsatun asya'a tuhbitu shawm, al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminu wal-ghurusu wan-nadhru bisyahwati." Yang artinya, ada dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah mengunci, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat adalah bersumpah palsu, dan yang kelima adalah memandang lain jenis dengan syahwat. Pemirsa Isra yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-kadhibu.
Al-kadhibu adalah berbohong. Apa itu berbohong? Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak sebenarnya. Namun tidak semua berbohong itu berdosa. Ada berbohong yang tidak berdosa. Seperti hanya ketika kita berbohong yang bertujuan untuk melindungi keselamatan seseorang. Misalkan ada seseorang datang kepada kita dan menanyakan keberadaan seseorang, sementara kita tahu bahwa orang tersebut punya niat jahat. Maka kita justru diwajibkan untuk mengatakan tidak tahu guna melindungi orang yang dicarinya tersebut. Berbohong yang berdosa adalah manakala berbohong itu bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Itu adalah berbohong yang berdosa. Yang kedua adalah al-ghibatu atau ghibah atau mengunci, seperti halnya yang dilakukan oleh dua orang wanita dalam cerita tadi. Ghibah atau mengunci adalah membicarakan seseorang baik dalam perkataannya, perbuatannya, maupun kondisi yang sebenarnya. Perlu digarisbawahi, kondisi yang sebenarnya itu yang disebut ghibah. Manakala kita membicarakan keadaan seseorang, perkataan seseorang, kondisi seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya, namanya sudah beda. Namanya menjadi fitnah. Dan fitnah itu justru lebih kejam dari sebuah pembunuhan. Yang ketiga adalah an-namimatu, yaitu mengadu domba. Mengadu domba di sini adalah mengusahakan atau mengupayakan pihak satu dengan pihak yang lain untuk bermusuhan, saling bermusuhan. Dan biasanya mengadu domba ini kelanjutan dari ghibah. Karena biasanya orang yang berghibah itu mencari pembenaran dari apa yang dikatakannya. Sahabat Kisra yang berbahagia, sementara yang keempat adalah al-yaminu wal-ghamusu, bersumpah palsu. Apa itu bersumpah palsu? Bersumpah palsu itu tentu dilakukan dengan sengaja. Tidak ada sumpah palsu yang tanpa sengaja. Yang mana sumpah palsu itu dilakukan untuk membela salah satu pihak atau kelompok untuk menjatuhkan pihak yang lain. Dan tentunya sumpah palsu itu akan menghilangkan kebenaran yang ada. Dan yang kelima adalah an-nadhuru bisyahwati. Yang disebut dengan an-nadhuru bisyahwati adalah memandang lain jenis dengan syahwat. Maksud syahwat di sini adalah terusan daripada pandangan yang tidak disengaja. Manakala kita melihat seseorang yang tanpa sengaja, kemudian kita tidak meneruskan pandangan itu, itulah pandangan yang tidak disengaja. Tapi manakala kita meneruskannya, mencari tahu dan menilai dari apa yang dilihatnya, maka disitulah kita meletakkan syahwat dalam pandangan kita. Dan pandangan tersebutlah yang membuat pahala puasa kita hilang. Sahabat Kisra yang dirahmati oleh Allah, kelima-limanya perbuatan tersebut mudah sekali kita dapatkan. Akses sekarang itu mudah sekali untuk melakukan itu semua. Tidak perlu kita keluar rumah, tidak perlu kita bertatap muka satu sama lain. Tapi walaupun kita di dalam kamar, walaupun kita rebahan, tapi kita bisa melakukan kelima-limanya. Dengan apa? Dengan alat yang setiap hari kita bawa, yaitu HP. Dengan HP itu kita bisa melakukannya. Bisa berbohong, bisa ghibah, bisa mengadu domba, bisa bersumpah palsu, bahkan bisa memandang lain jenis dengan syahwat. Maka, mari kita berhati-hati dalam menggunakan alat yang sangat canggih ini. Sahabat Kisra yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua
terhindar dari fitnah dunia. Semoga kita semua terhindar dari hilangnya pahala puasa yang kita lakukan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan kualitas puasa yang bagus, tiada celah. Semoga nanti manakala bulan Ramadan usai, kita tergolong dalam golongan yang orang-orang yang muttaqin. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.